Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita malam hari ini beribadah. Saya mau mengajak kita bersama membaca firman Tuhan. Suratan Rasul Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan memperhatikan firman Tuhan. Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Bersama kita membaca 1 Petrus 2 ayat 25. 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua harus mengerti apa perjalanan rohani kita, dan kita harus semakin bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sudah membaca firman ini. Sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudaraku, ini adalah langkah yang meningkat dalam pengertian rohani yang benar, kehidupan anak Tuhan yang benar, datang menyerahkan hidup kepada Gembala Agung supaya mengalami terpelihara jiwa, bahkan tubuh dan roh kita supaya terpelihara. Jadi berserah kepada Gembala yang memelihara jiwa. Ini harus kita semakin mengerti tingkat perjalanan rohani. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ini adalah pengalaman awal yang selanjutnya ditingkatkan. Kisah Rasul pasal 42, pasal yang kedua, dan sekarang saya akan baca ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi ini harus kita perhatikan. Ini ada hubungannya kita datang kepada gembala yang memelihara jiwa kita. Harus ada pengertian, pengalaman. Jadi seluruh kaum Israel, termasuk kita sekarang, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah dia memang tadinya bukan Tuhan dan Kristus? Dia Tuhan dan Kristus. Hanya kita sudah sering membaca dalam Filipi pasal 2 itu, mulai ayat 5, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia meninggalkan kealahannya. Nah, ini kita harus tahu. Dia meninggalkan kealahannya. Nah, kapan itu dipulihkan kembali? Setelah selesai mengadakan penebusan dosa, setelah selesai mengalahkan maut, setelah selesai mengalahkan iblis. Jadi selesainya itu dibuktikan kebangkitannya. Maut tidak bisa mengikat dia, dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah selesai. Itu sebabnya jadi seluruh kaum Israel, untuk kita juga sekarang yang mau selamat, siapa saja pun, jadi seluruh manusia. Nah, ini kalau saya terjemahkan lebih luas, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini harus tahu. Kapan? Itulah setelah dia selesai mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengadakan penebusan dosa, dan dia membuktikan dirinya tidak dikuasai maut. Dia bangkit. Saat itulah semua kealahan itu dipulihkan bagi Yesus. Nah, inilah pengalaman pertama. Dan pengalaman pertama bagi gereja kepada penebusan yang Yesus sudah lakukan ini, maka kita harus berpengalaman. Dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan selanjutnya ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudaraku, setelah mengalami penebusan tadi, kita mengubur kehidupan yang lama, baru tingkatan lanjutan adalah 1 Petrus 2 tadi ayat 25. Semua kita harus datang
berserah kepada gembala yang sudah mengadakan penebusan itu. Saya akan baca 1 Petrus 2 mulai 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya, di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini tadi saya sampaikan, Yesus sudah selesai melakukan pekerjaannya supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa itu kalau kita mau dikuburkan hidup lama. Tapi kalau kita tidak mau, maka kita bukan mati bagi dosa, malah hidup bagi dosa. Tapi kalau kita mau kehidupan lama kita itu semua dikubur, maka kita mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Saat itulah kita datang berserah kepada Gembala Agung. Jadi datang berserah kepada Gembala Agung, harus siap hidup lamanya dikubur. Ini baru datang dan meningkat. Di dalam banyak orang Kristen sering sekali kalau sudah giat di gereja merasa sudah cukup. Sebenarnya itu semua baik, rajin dan giat. Tapi di dalam perjalanan yang sesungguhnya nanti bisa saja mereka, sebagaimana kita sering baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan semua orang-orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya kita melakukan kehendak Bapa dalam tingkatannya harus datang berserah kepada Yesus Gembala Agung. Ini saudara-saudara. Jadi tingkat perjalanan itu, karena perjalanan itu ada awalnya, ada akhirnya, dan perjalanan itu harus tuntas. Kalau orang Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, kalau kita dari penebusan sampai didewasakan lewat kita berserah kepada Gembala Agung, maka kita akan semakin didewasakan dan sampai pada hari kedatangan Tuhan tidak bercacat celah. Ini kalau perjalanan kita. Jadi bangsa Israel ada perjalanannya. Orang Kristen juga bukan asal-asal sudah ke gereja. Orang rajin ke gereja sudah bagus. Orang melayani juga sudah bagus. Tapi pelayanan itu arah kemana? Pelayanan itu dalam penyerahan sejauh mana? Itu sebabnya saudaraku, kamu sudah, atau sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Kita harus berserah tergembala.
Apakah berserah tergembala? Di sini kita masuk dalam pintu yang sesat. Dan artinya kita tidak lagi membuat kesenangan kita. Kita tidak mengutamakan kesenangan kita, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, sungguh-sungguh perjalanan rohani yang benar. Tergembala menyerahkan hidup, menyerahkan keinginan, menyerahkan keakuan kita semua, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi tergembala dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya untuk tergembala itu adalah penyerahan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang belum mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, susah. Sampai pun dalam kekristenan, sampai pun mengikut Tuhan, tetapi semua harus menurut keinginan, menurut kemauan sendiri. Ini saudaraku, orang Kristen yang terbanyak di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen tapi tidak menyerahkan sepenuh keinginannya kepada Tuhan, tapi justru Tuhan harus disuruh untuk melakukan keinginannya sendiri. Jadi bukannya manusia menyerahkan keinginan kepada Tuhan, tapi Tuhan dimohon untuk melakukan keinginan manusia. Ini yang sering terjadi. Dan kalau ini boleh terjadi, itu belum datang kepada gembala. Dia hanya jadi orang Kristen. Dia hanya datang di gereja. Dan saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita dalam tergembala ini. Harus ada pengalaman yang terus meningkat. Ini baru benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah mengadakan penyelamatan, penebusan, sebabnya kita baca tadi ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini 1 Petrus 2 tadi ayat 24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lebih-lebih dunia kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku, kekristenan kita inilah peningkatannya. Inilah yang sangat penting, pergumulan kita hari demi hari. Bukan berarti kalau sudah percaya sudah selesai begitu saja. Masih kita harus berserah kepada Tuhan, Gembala Agung itu. Saudaraku, kalau tiap hari kita sudah semakin nyata dalam penyerahan kepada Gembala Agung itu, nanti kita merasakan kerohanian kita yang semakin bagus. Hubungan kita dengan Tuhan semakin indah.
Bahkan pengalaman kita dengan sesama manusia semakin indah, karena kita sudah tidak lagi dalam hubungan satu dengan yang lain sesuai dengan keinginan-keinginan manusia, tapi satu dengan yang lain sudah diikat oleh firman, sudah diatur oleh firman, diatur oleh Roh Kudus. Ini namanya tergembala. Dan kalau semua mengalami begitu dalam sidang jemaat Tuhan, itu perjalanan yang benar-benar menuju Yerusalem baru. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, tidak bisa tidak harus ke sana arahnya. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, banyak orang belum mengerti apa sebenarnya kekristenan itu. Hanya saudara-saudaraku, kalau begitu ya susah dong hidup di dunia. Bukan, saudaraku. Kalau kita mau hidup tergembala, Tuhan juga bisa memberkati kita dengan luar biasa. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 23, firman yang sering kita lihat, Tuhan adalah gembala. Nah, kalau Tuhan gembala, berarti kita yang harus juga menyerahkan diri kepada gembala agung itu. Dan di dalam menyerahkan itu, kita semakin mematikan keinginan kita untuk terjadinya firman Tuhan. Dan kalau ini semakin terjadi, bukan berarti kita harus pindah dari dunia ini. Kita bukan berarti harus tidak bisa mengalami makan enak. Semua di dalam pengaturan Tuhan. Kalau Tuhan atur, semua bisa terjadi. Kekayaan juga bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Justru kita mengalami itu, tidak kekurangan jasmani dan rohani. Yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini saudaraku, dari penyerahan kita bisa dituntun, tapi sering sekali tawar-menawar dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya pergumulan Musa pada suatu ketika, Tuhan berkata, aku tidak akan bersama kamu karena kamu tidak mau menurut, tidak mau menyerahkan keinginan hatimu. Dan Tuhan berkata, kamu adalah keras tengkuk, aku tidak mau bersama dengan kamu. Sebab kalau Tuhan bersama dengan orang yang keras tengkuk, takutnya Tuhan langsung membinasakan. Ini saudaraku. Jadi kalau kita mau tergembala, kita menyerahkan, itu adalah pergumulan kita semakin tidak keras hati, tapi semakin ramah terhadap firman. Yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Indah saudaraku. Jadi semua ada perimbangan. Bukan berarti kalau ikut Tuhan harus susah, kalau ikut Tuhan harus miskin. Tidak. Tapi kalau Tuhan sudah lihat kita sudah dibentuk menjadi umat Tuhan sesuai dengan firman-Nya, justru hal-hal yang ajaib Tuhan bisa berikan. Sama dengan Abraham, dia begitu ramah terhadap firman, Tuhan memberkati dia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pengiringan kita sekarang harus ada penyerahan diri kepada tergembala, dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah kalau dalam penggembalaan itu ada firman yang selalu dibukakan, yang limpah. Yeremia pasal 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi penggembalaan itu bukan hanya karena khotbah, tapi pengetahuan dan pengertian yang meningkat sampai kita didewasakan rohani, sampai kita disempurnakan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu penggembalaan, bukan karena ada gerejanya, ada pendetanya, ada gembalanya, jadi sudah tergembala. Loh, kalau belum ada firman Tuhan, justru nanti khotbah-khotbah hanya supaya menyenangkan hati manusia, supaya Tuhan disuruh melakukan keinginan manusia. Kalau ibadah yang begitu bukannya tergembala, saudaraku. Tergembala itu sampai tidak ada lagi penolakan kita terhadap firman. Dan saat itulah Tuhan berkata, kamu sudah suci karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 3. Dan hanya firman penggembalaan itulah yang terus bisa membawa kita di dalam pengudusan itu sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penyucian untuk kita layak masuk Yerusalem baru. Sampai Tuhan berkata, lihat aku jadikan semua baru. Itu sama dengan arti kamu sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Itu sebabnya kita menerima firman, jangan menolak, jangan marah kalau merasa ditegur. Kita sudah dengar itu, sering baca di dalam 1 Tesalonika itu. Karena orang yang bisa maju dalam Tuhan adalah dikasih Tuhan dengan cara bagaimana ditegur. Kita sudah sering baca itu dalam 1 Tesalonika ini, saudara-saudaraku, ya, kita sudah sering membaca pasal yang kelima,
ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara-saudaraku, siap ditegur ini sangat sulit. Inilah dosa di akhir zaman, tidak bisa siap ditegur. Sebabnya kalau mulai dari muda siap menerima teguran, nasihat, nah itu bisa berhasil nanti. Tapi kalau dari muda dibilangin nggak mau, nggak bakal bisa berhasil. Tapi kalau dari muda dibilangin mau, nasihati mau, ditegur mau, nanti rohani jasmaninya semuanya bisa berhasil. Karena untuk dikasihi Tuhan juga sama, untuk dikuduskan juga sama, untuk didewasakan juga sama. Menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan, baru kita siap bagi kedatangan Tuhan yang besar pada kali yang kedua. Karena kita mau datang kepada Tuhan.